Semua teman-teman semua ganti handphone, buang. Saya bilang buang itu ke kali tuh. Don't forget your condom. Aku kan kaget. Wah, beda dengan di Indonesia. Tetap salah, tetap salah. Ya jadi kalau saya tetap pengen dikenal sebagai seorang seksolog Islam. Assalamualaikum Dokter Boyke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa ketemu dengan Alhamdulillah. langsung tanpa ada batasan layar. Iya. Ternyata dari saya masih belum sebesar ini, sebelum setua ini, dokter seperti ini dan sampai sekarang masih seperti ini. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Iya. Bersyukur pada Tuhan masih bisa untuk memberikan manfaat buat orang lain. Karena ya itulah salah satu tujuan hidup ya. Ini boleh tahu resep formalinnya apa dok? Oh, resep formalinnya mungkin 3S ya. 3S. Saya selalu membiasakan mudah-mudahan saya bisa. S yang pertama adalah syukur. Selalu bersyukur apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu pasti sudah melalui seleksi keputusan Tuhan, itu sudah qadarullah, itu adalah hal yang terbaik. Yang kedua sabar. Kalau kita bisa mendapatkan cobaan-cobaan, di balik cobaan udah pasti ada kesenangan nantinya. Cobaan itu adalah sebenarnya adalah keberhasilan yang masih ditunda. Tunggu point time-nya yang bagus, ya hadiahnya. Kemudian simple. Saya selalu membuat segala sesuatu itu dibuat simple saja. Jangan ribet jadi orang. Jangan bikin susah orang juga gitu loh. Karena dengan kita membuat diri kita menjadi simple, kita juga enak. Cara berpikirnya juga enak. Dan kalau menurut pendapat saya dengan kita hidup simple ini, nggak ada lagi yang mesti rewelin gitu loh. Mungkin karena aku muslim ya, jadi aku berpedomannya ya kepada bagaimana sikap Rasulullah aja gitu loh ya. Tapi itu pun wah aku masih jauh, masih kurang, tapi ya berusaha seperti itu. Melihat konsistensi Dokter Boyke nih dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang masih konsisten ekspertis menularkan ilmu-ilmu, berbagi, share hal-hal yang bisa bermanfaat buat orang, tapi concern tetap di situ. Nah itu mungkin resepnya yang 3S tadi ya dok ya? Iya. Salah satunya wujud syukur adalah bagaimana bermanfaat. Iya. Dan saya juga melihat dulu kan saya juga sempat mendapatkan tantangan sampai saya mendalami seksologi itu sampai saya naik haji dulu loh. Saya nanya di Ka'bah, saya nanya karena orang-orang semuanya kan menyerang ya kan, dibilang vulgar lah, dibilang kalau nonton Dokter Boyke jinah mata, jinah mulut ya kan. Kemudian juga sampai yang diintimidasi bukan anak-anak dan istri saja, sampai ke ibu saya pun dibilangin di pengajian itu anak kamu tuh kalau ngomong dan sebagainya. Nah, ya itu juga satu inspirasi saya ya ketika saya berangkat haji itu justru orang-orang ketika saya sholat banyak yang konsultasi. Saya kan waktu itu saya sudah di majalah Kartini, kalau nggak salah majalah Kartini, majalah sudah mulai itu tahun 1995 itu kan sudah mulai dikenal ya. Jadi tidak menjawab, jangan kamu atau kamu teruskan mengenai memberikan seks edukasi, enggak. Tapi dengan banyaknya orang berkonsultasi saat berangkat haji, kemudian kamar saya kan selalu terbuka, banyak orang-orang yang datang. Di situ saya merasa bahwa oh inilah jalan saya, bahwa ya. Dan kenapa seks itu menjadi tabu? Saya bilang gitu. Kenapa ketika saya belajar juga masalah-masalah seks di dengan buku-buku dari negara Timur Tengah, ada The Perfume Garden. Itu karangan dari Syekh Muhammad Nasrewi. Itu masih keturunan Rasulullah. Itu juga ada bukunya. Kemudian juga saya belajar juga ke pesantren, saya tanya-tanya, ada namanya Kitab Kuning. Setelah saya menjadi dokter spesialis kandungan, makanya yang saya kejar adalah belajar ke berbagai macam negara, termasuk yang Turki, yang untuk seks secara islaminya juga saya dapat di Turki. Kemudian juga belajar juga ke beberapa tempat ya, termasuk Belanda untuk belajar mengenai marital terapi, kemudian ke Milan belajar mengenai masalah male sexuality, kemudian HIV/AIDS saya belajar di Australia, kemudian seks edukasi saya belajar di Jepang karena mereka kok di Jepang bagus banget ya. Family planningnya saya juga ikut belajar juga di Singapura, kemudian juga mengenai penyimpangan seksnya saya belajar dengan Profesor Coleman itu di Prancis. Jadi untuk memenuhi silabus-silabus tadi ya saya ambil pada hal-hal yang terbaik. Ya, karena kita harus menguasai berbagai macam keilmuan. Namun ketika kita sampai ke Indonesia,
Ya, tentu saya harus melakukan filterisasi karena saya seorang Muslim. Tentu saja, seperti misalnya saya harus menandatangani waktu di Paris itu tentang fakta bahwa kita akan memberikan kebebasan untuk menjadi untuk kepada mereka yang LGBT. Oh, saya nggak mau. Saya yang nggak mau tanda tangan tuh dari Malaysia, satu lagi dari kalau tidak salah dari Iran deh. Itu sama-sama karena kita Muslim, kita bilang, dan kita jelaskan karena mereka juga bukan tersinggung ya, mereka juga kenapa kamu hanya untuk memberikan bahwa mereka ini adalah juga bagian. Saya mengakui mereka itu adalah ciptaan Tuhan, tetapi agama saya mengajarkan bahwa itu tidak boleh, sehingga saya tidak menyetujui pernyataan petisi bahwa kita akan menyebarluaskan tentang masalah LGBT tadi. Atau misalnya contoh mengenai waktu itu anak Profesor Coleman itu kan dia ke mana? Mau keluar kota. Dia tanya ke anaknya tuh, don't forget your condom. Aku kan kaget. Why? Kenapa saya bereaksi seperti itu? Oh, di negara kami nggak boleh. Ya, tapi kan itu kan mereka sudah akil balik dan mereka juga mesti menyesuaikan diri soalnya kalau mereka itu menikmati seks di masa muda. Oh no, saya bilang kita ada aturan-aturan. Tapi aku seneng ya Profesor Coleman, kemudian juga ada beberapa lagi Profesor Behrens, kemudian itu semua juga bisa menerima gitu loh perbedaan beda dengan di Indonesia kan tetap salah gitu. Beda salah gitu loh. Tapi kalau kita ya kita terima itu sebagai bagian daripada perbedaan dan mereka suka mengatakan tapi kami bisa mengertikan bahwa masalah LGBT itu sebagai variasi daripada alam. I can accept, I can understand it. Tapi di dalam kitab agama saya itu adalah dilarang, ada batasannya. Iya. Seperti itu. Mas LGBT tadi nih dok, terkait dengan parenting, kan sekarang kan semakin ini ya dok ya, semakin seperti soal ya tidak seperti dulu lah ya, semakin terbuka. Karena begini ya, sebenarnya Rasulullah itu sudah mengajarkan ya kepada kita anak laki-laki dididiklah seperti anak laki-laki, ikut pramuka, perempuan juga boleh ikut pramuka, kemudian taekwondo, karate, naik kuda gitu. Sekarang dibalik kan, anak laki-laki disuruhnya malah balet misalnya gitu ya, belajar masa. Ya saya tidak mengatakan bahwa itu karena sekarang teori psikologi itu adalah androgini, boleh aja. Oke, saya waktu masih di Puskesmas, WKS pertama saya kan di Lampung tahun 82 sampai 85. Ketika saya harus menjahit, saya bisa. Ketika kancing lepas ya, atau saya mesti memasak nasi goreng, saya bisa. Saya memasak makanan-makanan tertentu untuk makan saya bisa. Tetapi ketika saya sudah ada istri saya ya dia harus memperankan, dan saya juga mengajarkan anak-anak saya yang laki-laki kembali kepada peran parenting sebagai laki-laki. Yang perempuan saya ajarkan juga mereka, meskipun mereka aku pengen ikut misalnya kegiatan yang seperti karate gitu untuk perlindungan diri, ya boleh-boleh saja. Nah, berarti tips untuk orang tua yang sudah terlanjur nih mendapati anak-anaknya terkena, iya, itu gimana? Jadi kita mesti tahu dulu ya, apakah dia itu by nature, by nature ataukah dia nurture? Karena dia itu pengaruh lingkungan. Karena saya juga punya pasien-pasien LGBT itu karena pengaruh lingkungan. Sebagian besar memang 80% bahkan. Yang 20% yang dia dari kecil aja, dan dari mulai mimpi basahnya aja, dia mimpi basahnya adalah tentang laki-laki, dari mulai ketertarikan SD saja pada sesama lelaki, itu adalah nature. Nah, kalau nature bisa saya juga bukan hands up ya, tapi pelan-pelan saya beritahu bahwa ya bagaimanapun kamu mesti accept itu. Tapi kalau yang nurture ya itu kita ubah. Jadi, tapi banyak juga yang nature memang dia pengen berubah. Nah, tentu ada beberapa tata cara ya, tentu dibantu juga saya oleh psikiater atau oleh psikolog. Meskipun secara teori ya yang saya dapat dari Profesor Coleman nggak bisa itu. Mau kamu pakai cara apapun itu sulit. Ya sudah saja dia sekarang kalau dengan cara begitu, karena di Indonesia itu nggak bisa ya, saya suruh nggak kawin misalnya. Kemudian dia jangan sampai mengganggu anak-anak kecil, tidak menebarkan itunya gitu loh. Yang kita bisa lakukan adalah itu, iya.
tergantung kepada dirinya dia sendiri. Dari dalam. Iya, dan kalau misalnya dia itu dulu saya sih sebenarnya punya pacar dok, tapi gara-gara saya nikah kemudian saya mengalami kekecewaan, akhirnya saya menjadi menyukai dia. Berarti dia bisex kan? Nah kalau bisex kita bisa atur lah, bisa kita dorong supaya dia menjadi ke arah heteroseksual. Saya masih bisa itu, meskipun tergantung juga pernikahan berikutnya apakah dia bahagia apa enggak. Kalau dia juga pernikahannya nightmare juga buat dia, menakutkan juga buat dia, ya terus aja nanti dia akan di lingkungan para circle-nya. Karena buat saya kalau memang mereka mau berubah, pertama circle harus ditutup. Semua teman-teman semua ganti handphone, buang. Saya bilang buang itu ke kali. Tidak ada lagi. Teman-teman kamu hidup baru dengan handphone baru, dengan nomor baru. Bahkan kalau saya sampai bilang, kamu namanya siapa? Nama saya misalnya panjangannya ya 3, saya ambil kamu nama tengah sekarang. Iya. Jadi benar-benar asal dia masih ada nilai skala Kinsey-nya di antara 0 sampai 6 itu, katakanlah dia masih 4, 5, masih oke lah. Nanti kita cari aja. Saya tulis apa yang kamu suka dari cewek yang tipe seperti apa. Nah nanti kamu cari aja mau di Tinder atau apa yang kurang lebih kayak gitu, atau cari teman-temannya dari, biasanya kan orang tuanya juga datang tuh, cariin mama ini yang tipe-tipe seperti itu gitu loh. Memang support lingkungan sangat utama. Yes. Ya. Nah, yang saya makanya kenapa di dalam satu pernikahan itu ya, saya juga kaget ketika mengetahui misalnya seseorang itu tadinya norma-norma aja, akhirnya dia menjadi homoseksual, menjadi belok. Ya karena pernikahannya tidak membawa dia kebahagiaan. Jadi ya tetaplah yang namanya pernikahan itu harus membuat suami dan istri itu nyaman. Nah, itu bisa memenuhi kebutuhan. Dan itu bisa disampaikan melalui komunikasi yang intim, melalui keterlibatan emosi, melalui saling mengerti. Itu yang saya pikir yang harus dipunyai oleh pasangan-pasangan suami istri. Komunikasi tetap, baik di atas ranjang maupun di luar ranjang. Nah, efek dari komunikasi yang baik itu, hubungan ranjangnya juga sehat, itu kan pasti melahirkan suasana, udara dan lingkungan di dalam parenting di rumah juga. Iya. Positif ya. Jadi begini ya, saya temukan wanita-wanita yang mendapatkan orgasme itu mereka lebih tenang. Mereka lebih bahagia, wajahnya lebih muda. Dan kita sudah lakukan penelitian ya, ternyata dari hasilnya ketika seorang wanita itu mengalami orgasme, maka pembuluh-pembuluh darah kecil khususnya di muka itu akan terbuka. Kemudian menjadi rileks, kemudian endorfinnya dikeluarkan, dibanjiri yang 100 kali lebih kuat dari morfin, kemudian dia menjadi lebih bahagia. Nah, ketika dia lebih bahagia, dia juga mengajarkan anak-anak, kemudian juga dia memberikan pendidikan kepada anak dengan perasaan yang bahagia. Bahagia itu ingat menular. Dia menular dari suaminya membahagiakan istrinya dengan memberi dia orgasme, kemudian dia juga menularkan kebahagiaannya itu kepada anak-anak dan kepada lingkungannya. Jadi memang penting sekali. Ya. Suasana harmonisasi. Yes. Kalau seolah-olah di luar, pura-pura bahagia itu bisa kelihatan bagaimana bisa. Karena kalau pura-pura bahagia itu nggak bisa dilihat dari muka. Makanya kalau ada masalah seks segera dikonsultasikan. Jangan dipendam sampai berlama-lama sampai akhirnya menjadi suatu bentuk amarah yang terpendam. Itu yang paling kita takut. Dan yang terpenting juga, boleh saya menghormati wanita-wanita yang bekerja, tapi harus tetap menyisihkan waktu quality time buat anak-anak. Nah, berarti kalau memang parenting itu sesuatu yang sangat urgent, sangat penting pengaruhnya, sebelum masa pernikahan itu harusnya mereka udah disiapin. Ya, iya dong. Iya kan? Sebelumnya. Makanya kalau kemudian check up ke premarital check up di klinik kami, di klinik Pak Sutri, itu biasanya ada ketemu sesi dengan Dr. Boyke sebelum mereka dengan sambil membacakan hasil. Dikasih tahu pertama supaya malam pertama tidak menyakitkan, supaya malam pertama juga tidak kikuk. Saya ajarkan anatomi masuknya gimana, ininya gimana, titik-titik erogennya seperti apa. Nah, kalau perlu dok ya, mungkin saran ke depannya ya, di KUA itu ada sertifikasi persiapan pranikah, bagaimana dia menjalani peran sebagai suami atau sebagai istri, bagaimana. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi agama saja, gitu. Ya.
Jangan hanya dilihat dari sisi agama saja, tapi mesti diajarkan juga kalau posisi pengen mempunyai anak cepat seperti apa. Nah, kalau makanan-makanan yang baik ya kualitas seperti apa. Jadi di keluarga udah dibiarin aja. Iya. Menjaga harmonisasi suami dan istri, terus bagaimana orang tua ini mendampingi fase oral, fase anak. Betul. Ketika 0 sampai 1 tahun, apakah anak ini bisa disusui dengan baik? Jadi dia itu, kita harus ingat kepada sperma. Sperma itu kan pemenang satu dari sekian ratus ribu, juta malah. Hanya satu yang bisa membuahi. Nah, karena itu saya selalu menekankan bahwa kalian itu sudah menjadi manusia itu sebenarnya sudah menjadi pemenang karena kalian mengalahkan jutaan sperma yang bersaing untuk memperebutkan telur satu. Kenapa ketika sudah di dunia nggak bisa? Nah, itu dia. Berarti fokus pengaruh lingkungan juga. Jadi harus disiapkan itu dari 1000 pertama kehamilan. Dari sejak pembuahan itu, misalnya kalau kita mau melakukan hubungan, doa dulu. Ya, mohon ridho dari Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh atau solehah kalau dia perempuan. Kemudian dari situ terjadi hubungan seks. Kemudian selama dia hamil, dia juga harus dilindungi dari berbagai macam kondisi ya, seperti paling sering anemi harus diberikan asam folat dan Fe. Jangan sampai anak itu kerdil, harus dilihat juga ada garam dikasih yang beriodium. Jangan sampai si ibu itu juga mengalami stres, makanya si suami juga harus tetap mendampingi, support, mengantar dia ke dokter kandungan atau ke bidan. Kemudian juga agar supaya dia itu juga nanti bisa menyusui dengan baik, berikan protein yang tinggi ya. Biasanya kita kasih, kalau di klinik biasanya namanya ada albumnya. Albumnya itu albumin protein dari ikan gabus. Oh iya. Nah, itu kita kasih omega untuk ikan gabus itu proteinnya tinggi sekali sehingga ketika dia menyusui anaknya, air susunya kualitasnya number 1. Ketika dia melahirkan anak pun tenaganya cukup kalau dia. Ya. Kemudian ketika dia juga untuk pertumbuhan janinnya di dalam kandungan, supaya dia tidak terjadi yang namanya intrauterine growth retardation, supaya tidak terjadi yang namanya pertumbuhan janin terhambat, maka dia juga diberikan albumnya itu, protein tersebut. Protein. Pokoknya kalau anak lagi hamil, protein. Saya selalu ngomong begitu. Susu protein. Saya nggak bisa susu es krim. Saya nggak suka makan ikan, dok. Nih ada albumia, makan, minum dalam bentuk kapsul. Terus protein. Ketelan, gampang. Nah, kita sekarang ini lagi memerangi yang namanya stunting. Stunting ini generasi emas nanti, aduh bagaimana nih, masih ada sekian persen yang cebol, kemudian IQ-nya juga IQ yang di bawah standar, kemudian jangan sampai gitu loh. Kita harus mulai berpikir bagaimana mereka mempunyai mental pemenang, bagaimana mereka menjadi pemenang dalam kehidupan. Menjadi pemenang dalam kehidupan itu ya tadi, harus dirinya sendiri dari dalam, kemudian keluarnya juga, dan juga kepada Tuhan. Berarti harus disiapkan orang tuanya, ketika menyiapkan lahirnya seorang anak seperti apa, sudah lahir harus diapain. Jadi semua pengetahuan itu sebenarnya harus diketahui pada waktu premarital. Jadi kita tuh ada melakukan pemeriksaan premarital check up, kemudian pre-pregnancy, kemudian masuk usia menopause, kemudian masuk usia tua. Semua butuh pendidikan seks atau pendidikan kesehatan reproduksi. Bagusnya itu dapat di mana, dong? Dapatnya kalau anak-anak kecil dari orang tuanya. Saya kan udah bikin buku banyak. Maksudnya orang tua tuh mesti ngasih pendidikan seks supaya mereka tidak jadi korban incest, supaya mereka tidak menjadi korban predator seksual. Kalau lingkungannya itu memang melek dengan edukasi, kan enak ngasihnya. Kalau daerah-daerah tertentu gimana? Justru itulah ya, makanya kita juga berharap bahwa sex education ini bisa diberikan sejak mulai dini. Dan itu butuh kerjasama semua, terutama yang memang mampu di bidang itu adalah psikolog, kemudian psikiater, tentunya bisa dokter. Ya, bahkan kalau di luar negeri, teman-teman saya yang memberikan edukasi seks itu ada perawat terlatih untuk masalah seks, kemudian juga ada mereka tuh konselor, ada juga konselor khusus. Jadi ya, seks itu kan bukan ilmu yang hanya milik seksolo, bukan, milik semua. Ya, dan setiap orang harus bisa, karena
yang namanya tujuan memberikan pendidikan seks itu adalah bagaimana membuat seseorang itu terlindung kesehatan reproduksinya dan bagaimana dia juga bisa melindungi kesehatan reproduksi orang lain. Dokter Boyke sudah memberi semua vibes positif untuk membentuk seorang karakter mental pemenang. Nah, menurut dokter, menang versi dokter, mungkin dokter Boyke yang puluhan tahun yang lalu dan dokter Boyke yang masih terlihat seperti ini, apa nih bedanya? Dulu kalau menang saya terlalu fokus misalnya kan menjadi seksual tetap fokus kan ke arah itu sampai ya saya tetap sempat juga suruh milih mau jadi objin atau mau jadi seksual karena saya bilang saya tertarik pada bidang itu dan di objin juga sebenarnya ada jurusan ke situ hanya di Indonesia aja belum ada bagian pendidikan ke arah sana saya bilang gitu ya saya tetap akan ke sana kalau dulu seperti itu kalau sekarang mungkin lebih kepada menang itu artinya menang terhadap kehidupan ini artinya saya juga tidak bisa memaksakan kalau dulu kan gimana sih ini orang-orang tuh dikasih pendidikan saja nolak atau gini tapi saya sekarang masih idealis sekali kalau sekarang saya pelan-pelan artinya oke, kalau kamu tidak mau terima ini oke, dari agama kan mengajarkan Rasulullah lebih fleksibel lebih tidak yang harus apa kata saya harus diikutin enggak termasuk terhadap anak-anak dulu kan kalau papa udah ngomong begitu agak-agak yang ya namanya pemenang ya harus bisa begini harus bisa tapi kan sekarang enggak kita lebih banyak mendengar lebih banyak berempati termasuk kepada masyarakat kalau misalnya mereka bilang kan udah diajarin KB kok masih banyak sih yang nggak berhasil misalnya ya terus mereka iya dok soalnya di sini orang-orangnya tuh masih banyak anak banyak rezeki nah terus saya ajarin nggak begitu itu teori yang salah ya mungkin zaman dulu iya sekarang lihat kita sekolah gimana kita buka cara berpikirnya mindsetnya kita buka bagaimana coba kalau banyak anak itu mau jadi apa tapi kalau anak 1-2 kemudian dia itu berkualitas kan bisa membantu semuanya all out bisa menjadi membanggakan orang tuanya sama dengan kue kalau kue ini dibagi seorang separuh sama seorang cuma sepersegidinya kan yang mana dan lebih menghasilkan yang mana akhirnya mereka juga bisa mengerti perlahan-lahan. Nah dokter setelah ini kelanjutannya nanti next tuh dokter Boyke ingin dikenang sebagai seorang insan yang seperti apa sih? Kalau saya sih tetap saja saya sebagai seorang seksolog karena menurut saya itu untuk menjadi seorang seksolog itu kan bukan hanya kalau belajar sih oke lah ya sampai saya jadi uang saya yang saya pakai seminar-seminar itu saya pakai untuk belajar. Tapi adalah bagaimana perjuangan untuk meyakinkan dan membuat orang-orang itu terbuka terhadap masalah seks itu nggak gampang. Termasuk yang dialami, penderitaan yang dialami istri, anak, ibu, itu juga kan nggak mudah. Ya, jadi kalau saya tetap pengen dikenal sebagai seorang seksolog Islam. Karena jarang banget ya seksolog yang artinya juga masih bisa menyesuaikan dengan keilmuan yang kita dapat dari berbagai macam negara disesuaikan dengan pola budaya muslim yang ada di Indonesia. Ya, seperti hal-hal yang anak, Rasulullah bilang apa? Kalau anak sudah berumur 2 tahun tidak boleh tidur sama-sama. Kalau anak sudah mulai di atas 6 tahun, anak laki-laki dan perempuan dipisahkan. Kan semuanya Rasulullah yang bilang. Jadi sebenarnya pendidikan seks itu sudah ada di dalam Islam, termasuk di dalam The Perfume Garden itu Syekh Muhammad Syahriwi sudah, cuman semua sama, ditutup-tutupin, dianggap tabu, dianggap haram. Sekarang zaman keterbukaan semua harus dibagi. Sepanjang keilmuan itu, ilmu itu kan dari Tuhan. Sepanjang ilmu itu bermanfaat buat keharmonisan mereka, bermanfaat buat anak-anak supaya anak-anak tercegah dari incest, dari predator seksual, dari pedofilia, dari penyimpangan seksual. Sepanjang itu bisa kasih dong. Kenapa hanya ditahan sendiri gitu loh? Ingat, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kan banyak orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Intinya ilmu adalah bagaimana bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Oke, alhamdulillah Dokter Boyke, terima kasih. Tapi terakhir tolong kasih pesan-pesan nih untuk generasi muda, apa yang harus dilakukan biar kita bisa tumbuh sehat, menjadi seorang mental pemenang seperti Dokter Boyke. Jadi untuk menjadi seorang yang bermental pemenang, tolong pribadi yang pertama adalah syukur, sabar, dan simple di dalam hidup. Kemudian dalam kamu relation dengan orang lain,
3M, mencintai. Cintailah orang tanpa syarat apapun, tanpa berharap apapun. Kemudian yang kedua, M yang kedua adalah memaafkan. Manusia itu adalah sumbernya salah, maka gampanglah kamu menjadi orang yang memaafkan. Dan yang ketiga adalah memberi. Berikan apa yang bisa kamu beri. Terutama cinta kepada mereka-mereka. Karena zaman sekarang ini yang kekurangan mereka itu menurut penelitian itu adalah rasa dicintai. Kemudian hubungan kepada Tuhan ada 3 I ya. Pertama adalah indah. Jadi kamu lihatlah keindahan di dunia ini ya, sehingga kamu bisa menjadi seorang yang beriman. Kalau yang diciptakan saja sudah begitu indahnya, apalagi yang menciptakannya sendiri lebih daripada indah. Itu akan menambah kita menjadi iman dan kemudian kita menjadi orang yang I yang ketiga, ikhlas. Saya kira itu adalah pesan-pesan saya kepada para generasi muda. Luar biasa, alhamdulillah, masya Allah, singkat tapi daging isinya ya dok ya. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan terinspirasi dan akan menjadi seseorang yang berbeda sebelum menyaksikan Dr. Boyke. Terima kasih, sama-sama. Berharap di luar sana banyak yang dalam menang untuk menyiapkan generasi emas nanti Indonesia emas. Yes. 2045 dimulai dari rumah. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga kami juga nanti berapa puluh tahun kemudian bisa masih seperti Dr. Boyke. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemenang. Iya, pemenang.